Inggris Raya dan Republik Irlandia resmi jadi tuan rumah Euro tahun 2028. Berita gembira diawali dengan terpilihnya Inggris dan Irlandia menjadi tuan rumah Euro 2028 nanti. Federasi Sepak Bola Eropa UEFA telah memastikan Euro tahun 2028 akan digelar di Inggris Raya dan Republik Irlandia, sedangkan Italia dan Turki mendapat kesempatan selang 4 tahun kemudian. Dari 5 asosiasi di Inggris Raya, Inggris dan Skotlandia akan menggelar 12 pertandingan. Inggris telah menyiapkan 6 stadion untuk perhelatan ini, yaitu 2 di London, serta masing-masing 1 di Manchester, Liverpool, Newcastle, dan Birmingham. Sedangkan sisanya akan digelar di Belfast, Irlandia Utara, Dublin, Republik Irlandia, Glasgow, Skotlandia, dan Cardiff, Wales. Inggris Raya dan Irlandia berterima kasih kepada UEFA atas kepercayaannya untuk memberikan Euro tahun 2028 kepada 5 asosiasi, dan mengucapkan selamat kepada Italia dan Turki atas penunjukan mereka untuk UEFA Euro tahun 2032. Demikian pernyataan bersama kelima asosiasi dikutip AFP. Sementara, Presiden Federasi Sepak Bola Italia FIGC Gabriele Gravinia menyatakan, menjadi tuan rumah bersama merupakan kesempatan yang bagus bagi kedua negara. Sepak bola harus menjadi fenomena budaya yang mendobrak segala penghalang. Saya yakin ini adalah salah satu peluang tersebut. Peristiwa ini tidak hanya terjadi di Italia dan Turki, tapi juga terjadi di seluruh Eropa, kata Gravinia. Ini tentang mengakui perbedaan tradisi dan budaya, menghilangkan segala bentuk jarak fisik antara kedua negara, dan membangun jembatan, ujarnya. Musim pertama Lionel Messi di Inter Miami gagal. Kapten di playoff MLS seharusnya tidak menentukan kedatangannya di Amerika. Musim 2023 Inter Miami telah berakhir. Masih ada 2 pertandingan yang harus dimainkan, keduanya lawan Charlotte FC. Tapi dalam kasus Miami, setidaknya itu tidak penting. Nasib mereka sudah ditentukan pada saat ini. Bahkan dengan 2 pertandingan tersebut, persaingan mereka telah berakhir. Sebelum setiap musim dimulai, klub-klub MLS memulai dengan satu tujuan utama, masuk ke babak playoff. Pada kenyataannya, itu bukanlah tujuan yang paling sulit. Lebih dari separuh liga mencapai babak postseason, beberapa melalui bakat, beberapa melalui kekuatan kemauan, dan yang lainnya. Ketika kita membicarakannya 25 tahun dari sekarang, akan sulit untuk menjelaskan mania yang melanda MLS setelah kedatangan Lionel Messi kepada mereka yang tidak berada di sana untuk menyaksikannya. Messi, peraih Ballon d'Or 7 kali, datang bersama 2 sahabatnya untuk bermain bagi tim terburuk di MLS. Dan langsung mengubah mereka menjadi raksasa yang tak terbendung dan mengalahkan tim-tim terbaik di wilayah tersebut. Kemenangan Miami di Piala Liga akan menentukan kompetisi tersebut untuk tahun-tahun mendatang. Ini adalah kompetisi yang dibangun oleh Messi, dan ia melakukannya dengan seragam merah muda Inter Miami, karena selama beberapa pekan berturut-turut, Miami tidak hanya menarik perhatian publik Amerika Serikat, tapi juga dunia. Pekan-pekan pertama, setelah Piala Liga, Inter Miami berada di puncak performa. Mereka memenangkan beberapa pertandingan besar, dan, dalam prosesnya, menyalakan secercah harapan. Namun pada akhirnya, mencapai babak playoff terbukti mustahil, bahkan untuk Messi, yang dipaksa untuk menonton tanpa daya saat kampanye MLS klubnya runtuh. Di dalam dan di luar lapangan, permainan kini telah berubah. Karena itu, hanya sedikit orang di Inter Miami yang akan melihat kembali musim tahun 2023 ini sebagai sebuah kegagalan, bahkan jika musim itu berakhir tanpa Piala MLS. Ekspektasi akan sangat tinggi pada tahun 2024 dan seterusnya, dan klub sekarang akan dinilai dengan cara yang berbeda berkat dasar kesuksesan musim ini. Wush, bukan Tio atau Mbapa, pemain tercepat di Liga Champions adalah Tonali. Gelandang Newcastle,
Sandro Tonali mencatatkan diri sebagai pemain tercepat di Matchday 2 Liga Champions musim ini. Ia mengalahkan pemain lain yang selama ini dikenal sebagai pemain-pemain yang punya kecepatan lari di atas rata-rata. Sebut saja bek AC Milan Theo Hernandez dan penyerang PSG Kylian Mbappe. Newcastle sendiri tercatat berduel melawan PSG pada Matchday 2 Grup F Liga Champions kemarin. Duel itu digelar di Istijama Sport, Kamis, 5 Oktober tahun 2023. Laga itu berakhir dengan mengejutkan, sebab Newcastle sukses membantai PSG dengan skor 4-1. Newcastle memang kalah dalam penguasaan bola, tapi mereka sangat kejam di depan gawang. Dari 12 percobaan tembakan, 8 diantaranya on target dan berbuah 4 gol. Gawang PSG mulanya dijebol Miguel Almiron pada menit ke-17. Dan Bun kemudian menggandakan keunggulan Newcastle pada menit ke-39. Pada menit ke-50 PSG makin tertinggal berkat gol Sean Longstaff. PSG sempat memperkecil ketertinggalannya melalui gol Lucas Hernandez pada menit ke-56. Namun Newcastle akhirnya menutup laga dengan skor 4-1 berkat gol Fabian Schär pada menit 90+1. Di laga Newcastle vs PSG tersebut, Sandro Tonali dipercaya bermain sebagai starter. Padahal ia sebelumnya baru saja pulih dari cedera. Tonali cuma bermain selama 65 menit saja. Ia memang tak mencatatkan gol atau assist, tapi ia sukses mengukir catatan yang cukup istimewa. Tonali tercatat jadi pemain dengan lari tercepat di antara semua pemain yang beraksi di Matchday 2 Liga Champions musim ini. Tonali tercatat berlari dengan kecepatan 35,5 km per jam. Ia mengalahkan kecepatan penyerang PSG Kylian Mbappe 34 km/jam dan bek AC Milan Theo Hernandez 34 km per jam. Pemain yang kecepatan berlarinya mendekati Tonali adalah winger Benfica, David Neres 35 km per jam. Disusul kemudian oleh winger anyar AC Milan, Christian Pulisic 35 km per jam. Tampil menjanjikan bersama Betis, wonderkid ini langsung jadi target Liverpool. Penampilan wonderkid Real Betis, Assani Diao, dikabarkan menarik perhatian raksasa Premier League, Liverpool. Assani saat ini masih belia 18 tahun saja. Ia merapat ke Betis pada tahun 2021 lalu. Ia awalnya gabung tim Akademi Betis, namun ia berkembang dengan pesat dan tak butuh waktu lama ia dipromosikan ke tim Betis. Pada musim ini, ia dipercaya naik pangkat. Sejauh ini, ia sudah tampil sebanyak 4 kali di skuad senior Betis dan mengemas 3 gol. Penampilan Assani Diao bersama Real Betis itu menarik perhatian sejumlah tim besar Eropa, salah satunya adalah Liverpool. Kabar ini disampaikan oleh Vika Jazz. Liverpool pun dilaporkan ingin memboyong Assani dari Betis. Laporan itu juga mengklaim Liverpool siap menebus Assani dari Betis pada Januari tahun 2024 nanti, meski ia masih terikat kontrak sampai tahun 2027 mendatang. Mereka siap mengaktifkan klausul rilisnya yang bernilai sekitar 26 juta pounds. Laporan itu juga menyebut ketertarikan Liverpool pada Assani ini tak lepas dari rumor akan hengkangnya Mohamed Salah. Ia sebelumnya diincar Al-Ittihad dan diklaim bakal cabut dari. Resmi, legenda Manchester United, Wayne Rooney jadi manajer baru Birmingham City. Klub Championship, Birmingham City membuat pengumuman penting. Mereka resmi menunjuk Wayne Rooney sebagai pelatih baru mereka. Birmingham City sendiri baru-baru ini berpisah dengan John Eustace. Pelatih 43 tahun itu dipecat setelah ia dikabarkan sudah tidak sevisi dengan manajemen The Blues. Birmingham City langsung bergerak cepat. Mereka langsung mencari pengganti Eustace di kursi pelatih kepala mereka. Hari ini, Rabu 11 Oktober 2023, tabir pelatih baru Birmingham City terungkap. Mereka resmi menunjuk Wayne Rooney sebagai pelatih baru mereka.
Kepastian Rooney menjadi manajer The Blues disampaikan Birmingham City melalui akun media sosial mereka. Mereka memastikan legenda MU itu akan jadi juru taktik mereka untuk jangka yang cukup panjang. Birmingham City Football Club dengan senang hati mengumumkan penunjukan Wayne Rooney sebagai manajer klub yang baru, tulis pernyataan resmi Birmingham City. Ia sudah menyepakati kontrak berdurasi 3,5 tahun. Selamat datang ke The Blues, Wayne. Rooney sendiri mengaku sangat senang bisa mendapatkan pekerjaan ini. Ia siap memberikan yang terbaik saat menangani Birmingham City. Saya sangat senang bisa bergabung dengan Birmingham City Football Club di waktu yang tepat. Klub ini memiliki sebuah rencana dan berkomitmen untuk mewujudkan ambisi klub ini dan kami memiliki cara pandang yang sama, ujar Rooney. Saya sedang membangun karir manajerial saya dan saya butuh lingkungan yang menantang agar saya bisa siap mendapatkan kesempatan ini. Proyek ini adalah sesuatu yang bagus bagi saya dan saya tidak sabar untuk memulai karir saya di sini, imbuhnya. Rooney sendiri dilaporkan akan mendapatkan bala bantuan saat menangani The Blues. Ia akan dibantu Ashley Cole. Setelah Robert Lewandowski, bintang Bayern Munchen ini ikut hijrah ke Barcelona. Klub La Liga, Barcelona dilaporkan punya target transfer menarik di tahun 2024 nanti. Las Azulgrana dilaporkan akan mencoba memboyong Joshua Kimmich dari Bayern Munchen. Di musim lalu, Barcelona berhasil mendapatkan salah satu bintang Bayern Munchen. Mereka sukses membajak mesin gol andalan di Rotten, Robert Lewandowski. Lewandowski sendiri memberikan dampak yang besar bagi Barcelona. Di musim perdananya, ia berhasil membawa Las Azulgrana menjuarai La Liga. Barcelona nampaknya ketagihan untuk mendatangkan pemain Barcelona. Sport melaporkan bahwa Barcelona kini mengincar sosok Joshua Kimmich dari Bayern. Menurut laporan tersebut, Barcelona tertarik untuk mendatangkan Kimmich sebagai penerus Sergio Busquets. Barcelona kehilangan Busquets di musim panas kemarin. Namun Las Azulgrana gagal mendapatkan penggantinya. Xavi dikabarkan sangat menggemari Kimmich. Ia percaya pemain timnas Jerman itu bakal cocok untuk timnya. Namun laporan yang sama mengklaim bahwa Barcelona bakal kesulitan untuk mendapatkan jasa Kimmich di tahun 2024. Seperti yang sudah diketahui, Barcelona baru-baru ini budget pengeluarannya dipotong oleh La Liga. Alhasil mereka tidak bisa mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk merekrut Kimmich. Namun Barcelona dilaporkan sedang mencari cara agar mereka bisa mendapatkan jasa Kimmich dari Bayern Munchen. Bayern Munchen sendiri dilaporkan tidak keberatan melepaskan Kimmich, asalkan mereka mendapatkan bayaran yang layak untuk sang gelandang. Gelandang berusia 28 tahun itu kabarnya akan dibanderol di angka 80 juta euro di tahun 2024 nanti. Kena kasus doping, karir Paul Pogba di timnas Prancis ikut berakhir. Kasus doping Paul Pogba nampaknya akan menimbulkan dampak yang serius. Sang gelandang berpotensi menyudahi lebih awal karirnya di timnas Prancis. Seperti yang sudah diketahui, Pogba sudah beberapa pekan terakhir tidak bermain di Juventus. Ia ketahuan positif menggunakan doping sehingga ia dibekukan dari skuad Sinyonya tua. Baru-baru ini, Pogba menjalani tes ulang untuk kasus doping ini. Hasilnya tetap, Pogba dinyatakan positif doping sehingga ia harus menjalani peradilan untuk kasus ini. Ketika diminta tanggapan mengenai kasus Pogba, begini kata Didier Deschamps, Massimiliano Allegri pelatih Juventus sangat sedih akan kasus ini. Begitu pula dengan saya, buka Deschamps yang dikutip Goal Internasional. Deschamps mengakui bahwa kasus doping ini bukan kasus yang mudah untuk diselesaikan. Jadi ia berharap Pogba bisa tetap kuat untuk menjalani kasus ini. Pogba saat ini berada dalam situasi yang rumit. Ia harus mempersiapkan pembelaan diri karena proses kasus ini akan berjalan panjang, sambung Deschamps. Jujur saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya nanti. Namun apa yang sudah menimpanya ini adalah situasi yang menyedihkan.
Ketika ditanya, apakah Pogba masih punya masa depan di timnas Prancis, Deschamps tidak bisa menjawab. Ia menyebut bahwa hasil persidangan nanti yang akan menentukan bagaimana nasib Pogba di timnas Prancis. Untuk saat ini, saya masih belum bisa memberikan jawaban atas posisi Pogba. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, karena proses ini akan berjalan lama, sambung Deschamps. Dia mungkin tidak akan bersama kami untuk jangka waktu yang lama, namun saya harap ia bisa kembali ke lapangan lagi, meski proses ini akan makan waktu, imbuhnya. Menurut kabar yang beredar di Italia, nasib Pogba akan semakin buruk. Juventus mempertimbangkan untuk memutus kontrak sang gelandang jika situasi ini terus berlanjut. Adrien Rabiot, Lionel Messi raih Ballon d'Or. Ini persaingan Kylian Mbappé dan Erling Haaland. Adrien Rabiot sudah mempunyai 2 jagoan yang dia usung untuk meraih Ballon d'Or tahun 2023. Selain kompatriotnya yang merupakan superstar Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, Rabiot juga menilai bintang Manchester City Erling Haaland pantas difavoritkan untuk meraih penghargaan individu bergengsi bagi pesepak bola sejagat tersebut. Saya dengar Messi akan memenangkannya, tapi menurut saya Mbappé dan Haaland akan bersaing, ujar Rabiot kepada RMC Sport dikutip laman Football Italia. Memilih salah satu memang rumit, tergantung sudut pandang Anda. Tidak semua orang akan setuju dengan saya, tapi saya pikir itu akan menjadi salah satu dari keduanya. Meski menjalani musim yang buruk bersama PSG, Messi telah membantu Argentina mengangkat trofi Piala Dunia tahun 2022. Sedangkan lesakan 29 gol Mbappé turut mengantarkan PSG meraih gelar Ligue 1. Dia juga mencetak hat-trick di Piala Dunia, sesuatu yang jarang terjadi. Sementara, Haaland menciptakan sejumlah rekor bersama City, termasuk 52 gol yang dilesakannya pada musim lalu. Haaland pun membantu City meraih treble. Ada 30 nama yang masuk ke dalam nominasi Ballon d'Or. Kepastian siapa yang akan mengangkat trofi Ballon d'Or akan diketahui pada 30 Oktober di Théâtre du Châtelet, Paris.